Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My representative of Group 2 will introduce the members. The first, Andi Nita Putrisari, the second, Andi Fauzia Anhar, and the last, Baso Ahmad Khairuddin. As for the material to be displayed, namely perbedaan-perbedaan individual peserta didik. Adapun yang akan dibahas pada bab 2 ini yaitu perbedaan-perbedaan fisik, perbedaan inteligensi, perbedaan gaya belajar dan gaya berpikir, perbedaan kepribadian, dan terakhir perbedaan temperamen. Pada bagian A, perbedaan-perbedaan fisik. Tidak ada manusia yang sama bentuk fisiknya secara keseluruhan. Mereka berbeda-beda dalam tinggi badan, berat badan, bentuk muka, warna kulit, dan lain sebagainya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 30 tentang perbedaan yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Pertumbuhan fisik adalah perubahan fisik yang terjadi dan perubahan gejala primer dalam pertumbuhan manusia. Pertumbuhan fisik terjadi sejak masa anak-anak sampai usia lanjut. Pertumbuhan dan perkembangan fisik yang penting pada masa anak-anak awal ialah: yang pertama, perubahan tinggi badan; yang kedua, perubahan berat badan; yang ketiga, perbandingan tubuh; yang keempat, postur tubuh; yang kelima, tulang dan otot; yang keenam, perubahan fisik; dan yang ketujuh, proses kematangan seksual yang terdiri dari ciri kelamin yang utama dan ciri kelamin kedua. Sekalipun demikian, dalam kelompok anak laki-laki dan perempuan juga terdapat perbedaan, sehingga tidak dapat dikatakan harus selalu tepat sama. Pertumbuhan dan perkembangan fisik pada anak perempuan meliputi: yang pertama, pertumbuhan badan menjadi tinggi; yang kedua, pertumbuhan payudara; yang ketiga, pembesaran pinggul; yang keempat, tumbuh bulu halus di kemaluan; yang kelima, menstruasi atau haid; yang keenam, tumbuh bulu-bulu ketiak. Pertumbuhan dan perkembangan fisik pada anak laki-laki meliputi: yang pertama, pertumbuhan tulang-tulang; yang kedua, testis atau buah pelir membesar; yang ketiga, tumbuh bulu kemaluan; yang keempat, awal perubahan suara; yang kelima, ejakulasi; yang keenam, tumbuh rambut-rambut halus di wajah, kumis dan jenggot; yang ketujuh, tumbuh bulu ketiak; yang kedelapan, akhir perubahan suara; yang kesembilan, rambut-rambut di wajah bertambah tebal dan gelap; dan yang terakhir, tumbuh bulu di dada. Penyebab perubahan fisik pada masa remaja adalah kelenjar pituitary yang terletak di dasar otak mengeluarkan dua macam hormon, yaitu hormon pertumbuhan yang menyebabkan terjadinya perubahan ukuran tubuh, sedangkan hormon gonadotropik adalah hormon yang merangsang gonad untuk meningkatkan kegiatan. Seluruh proses ini dikendalikan oleh perubahan yang terjadi dalam kelenjar endokrin. Kelenjar ini diaktifkan oleh rangsangan yang dilakukan kelenjar hipotalamus, yaitu kelenjar yang dikenal sebagai kelenjar untuk merangsang pertumbuhan pada saat remaja dan terletak di otak. Majalah Elton di Jerman pada tahun 2005 hasil studi mengenai perkembangan anak perempuan dan laki-laki. Berikut ini dipaparkan beberapa perbedaan kecil di antara keduanya sehingga dapat bermanfaat bagi para orang tua. Pada anak laki-laki membutuhkan perhatian lebih banyak, perkembangan fisik lebih lambat, perkembangan otak anak laki-laki juga lebih lambat di bagian frontal lobes,
atau otak depan, sehingga anak laki-laki lebih liar dari anak perempuan, lebih menyukai permainan dinamis, anak laki-laki lebih agresif, dan anak laki-laki kurang peka terhadap rasa sakit. Sedangkan pada anak perempuan, lebih mandiri, secara fisik telah lebih matang, perkembangan otak anak perempuan juga lebih cepat di bagian frontal lobes atau otak depan, sehingga anak perempuan lebih cepat menerima aturan dibandingkan anak laki-laki. Anak perempuan lebih menyukai permainan tenang, lebih peka terhadap rasa sakit. Pada bagian B, perbedaan inteligensi akan disampaikan oleh Andi Fauzia Anhar. Bagian B, perbedaan inteligensi. Inteligensi atau kecerdasan diasosiasikan sebagai kecerdikan, kemengertian, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk menguasai sesuatu, dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi atau lingkungan tertentu. Definisi inteligensi. Menurut pakar psikologi, inteligensi dapat diperoleh dalam inteligensi verbal, kemampuan dalam memecahkan masalah, dan inteligensi praktis. Menurut Spearman, inteligensi adalah kemampuan umum untuk berpikir dan mempertimbangkan. Menurut Thurston, inteligensi adalah sebagai suatu rangkaian kemampuan yang terpisah. Thurston meyakini bahwa kecerdasan terdiri dari kemampuan verbal, kefasihan berbicara, kemampuan numerik, visualisasi ruang, ingatan asosiatif, kecepatan perseptual, dan alasan-alasan. Yang terakhir, menurut Guilford, dia membedakan 3 macam kemampuan mental dasar, yaitu operation atau tindakan berpikir, contents atau istilah-istilah dalam hal-hal yang dipikirkan seseorang seperti kata-kata atau simbol-simbol, dan produk atau ide-ide yang dapat dihasilkan. Tes inteligensi terbagi atas 2, yaitu Binet dan Wechsler. Menurut Binet, tes ini dibuat untuk mengurangi jumlah anak yang tidak mampu bersekolah ke sekolah umum. Melalui tes ini, pemerintah akan memindahkan anak-anak yang tidak mampu belajar ke sekolah khusus. Menurut Wechsler, terbagi atas 3 tes, yaitu Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence Revised, yaitu untuk menguji anak usia 4 sampai 6,5 tahun. Dan kedua yaitu Wechsler Intelligence Scale for Children Revised, yaitu untuk anak usia 6 sampai 16 tahun. Yang ketiga yaitu Wechsler Adult Intelligence Scale Revised, yaitu tes untuk orang dewasa. Seorang ilmuwan bernama Howard Gardner lahir pada tanggal 11 Juli 1943 di Amerika. Dia adalah lulusan doktor dalam bidang psikologi dari Universitas Harvard pada tahun 1971. Dia mengatakan ada 8 kecerdasan manusia, yaitu visual, linguistik, logical, dan mathematical, musical, bodily and kinesthetic, naturalistik, interpersonal, dan intrapersonal. Kedelapan kecerdasan ini akan membedakan kemampuan anak dalam belajar. Anak-anak yang memiliki kecerdasan verbal akan sangat pandai belajar menulis dan berbicara. Anak-anak yang memiliki kecerdasan matematika akan sangat pandai berhitung. Anak yang memiliki kecerdasan spasial akan sangat pandai berpikir 3 dimensi. Anak yang memiliki kecerdasan tubuh kinestetik akan mampu memanipulasi objek dan cerdas dalam latihan-latihan fisik. Anak yang memiliki kecerdasan musik memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap irama, melodi, dan suara. Anak yang memiliki kecerdasan interpersonal akan memiliki kemampuan memahami diri sendiri dalam menata kehidupannya. Anak yang memiliki kecerdasan interpersonal akan mampu berinteraksi efektif dengan orang lain. Anak yang memiliki kecerdasan natural akan memiliki kemampuan yang baik dalam mengamati pola-pola dan memahami sistem alam serta sistem buatan manusia.
Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain keturunan, kesehatan, minat, dan bakat. Anak-anak yang dilahirkan dari ayah ibu yang cerdas memiliki kemampuan besar untuk menjadi cerdas seperti orang tuanya. Faktor eksternal yaitu faktor yang mempengaruhi kecerdasan, antara lain urutan kelahiran anak. Pengaruh urutan kelahiran pada anak dan jarak waktu kelahiran merupakan kondisi yang berperan penting pada intelijensi setiap anak, di mana hal itu akan berpengaruh pada skor IQ mereka. Bagian C, perbedaan gaya belajar dan gaya berpikir. Yang pertama, gaya belajar. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman ada 3 sarana yang diberikan Allah agar manusia dapat belajar, yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati. Mungkin teman-teman bisa melihat firman Allah di sini yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut, atau cara yang cenderung dipilih seseorang untuk menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut. Gaya belajar setiap orang dipengaruhi oleh faktor alamiah atau pembawaan dan faktor lingkungan. Menurut De Porter dan Hernacki, ada 3 modalitas belajar pada peserta didik, yaitu visual atau belajar dengan cara melihat, auditory belajar dengan cara mendengar, dan kinestetik yaitu belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Yang kedua yaitu perbedaan cara berpikir. Terbagi atas 2 yaitu berpikir konvergen dan berpikir divergen. Berpikir konvergen adalah cara berpikir ke arah yang sempit atau ke arah mengecil dari global ke arah detail. Berpikir divergen adalah berpikir dari yang kecil ke arah yang luas atau dari yang detail ke arah yang global. Gaya dalam berpikir terbagi atas 4, yaitu abstrak sekuensial, yaitu pemikir sekuensial abstrak dapat bekerja dengan baik ketika mereka mempunyai referensi yang dapat dibaca dan berbagai pendapat ahli. Mereka selalu ingin memeriksa segala sesuatu dengan detail. Bagian B, konkret sekuensial, yaitu pemikir sekuensial konkret berpegang pada kenyataan. Mereka tidak mau berpikir yang tidak jelas arahnya dan berpikir secara teratur. Abstrak random yaitu tipe orang yang berpikir acak abstrak, cenderung diselubungi oleh perasaan dan emosi. Konkret random yang keempat yaitu pemikir tipe acak konkret mempunyai sikap eksperimental atau suka coba-coba yang diiringi dengan perilaku yang kurang terstruktur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baso Ahmad Hairudin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kak Andi Posia Anhar. Saya akan melanjutkan materi bagian D dan E ya teman-teman. Kita ke bagian pertama, itu perbedaan kepribadian. Kepribadian adalah cara seseorang yang bersifat khas dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Contohnya gini teman-teman, di lingkungan kampus ada seorang ukti lah, Masya Allah, yang berpakaian jilbabnya panjang. Jadi itu sifat dia teman-teman, untuk beradaptasi dengan lingkungan kampus, kira-kira gitu teman-teman. Oke, kita memiliki di sini 2 pendapat ahli ya teman-teman. Yang pertama itu Alport mendefinisikan kepribadian sebagai organisasi dinamis dalam diri individu yang berasal dari sistem psikofisiologis yang menentukan keunikan seseorang beradaptasi dengan lingkungannya. Gordon Alport dalam bukunya menyatakan ada 2 cara mempelajari kepribadian manusia, cara yang mnemotetis dan ideologis.
cara mnemotetis itu mencari hukum-hukum yang ditetapkan untuk orang yang berbeda, sedangkan ideologis itu merupakan upaya untuk memahami aspek unik dari individu tertentu. Oke, kita ke Eisen, teman-teman. Eisen mendefinisikan kepribadian adalah keseluruhan pola tingkah laku aktual maupun potensial dari organisme, sebagaimana ditentukan oleh keturunan dan lingkungan. Eisen menyatakan ada 3 dimensi kepribadian manusia, yaitu ekstraversi, neurotis, dan psikotisme. Ekstraversi memiliki sifat antara lain ramah, lincah, dan aktif, teman-teman. Sedangkan neurotis itu memiliki sifat yang penuh kecemasan, depresi, merasa bersalah, itu gitu, teman-teman. Dan yang terakhir itu psikotisme, memiliki sifat antara lain agresif, antisosial, begitu, teman-teman. Ya, kita ke bagian E ya, teman-teman. Oke, perbedaan temperamen. Oke. Temperamen adalah gabungan dari sifat dalam diri seseorang yang cenderung menentukan cara ia berpikir, bertindak, dan merasa. Karakteristik fisik seseorang berkaitan erat dengan temperamennya. Sadar atau tidak, temperamen berpengaruh kuat dalam tingkah laku individu sehari-hari. Ini betul sekali, teman-teman. Saya berikan contoh, ketika Anda marah di rumah gitu, maka temperamen Anda akan naik dan tingkah laku Anda akan seperti kalau sedang marah itu seperti Anda memecahkan kaca gitu, teman-teman. Oke, kita memiliki pendapat ahli di sini, teman-teman. Pendapat Santok. Oke, Santok dengan mengutip Alexander Cheese dan Stella Thomas menyatakan ada 3 jenis temperamen pada peserta didik, yaitu easy child, difficult child, dan slow to warm child. Easy child, anak tipe ini memiliki perasaan positif, cepat membangun rutinitas, dan mudah beradaptasi. Dan difficult child, anak tipe ini cenderung bereaksi negatif, cenderung agresif, kurang kontrol diri. Dan terakhir, slow to warm child, anak tipe ini selalu beraktivitas lamban, cenderung bersikap negatif, lambat dalam beradaptasi. Oke, dan Santok mengelompokkan temperamen anak menjadi 2 kelompok. Yang pertama, anak-anak muda tersinggung dan terganggu diberi label di luar kendali. Dan yang kedua, anak-anak yang ramah diberi label approach. Oke, yang pertama, anak muda tersinggung. Anak tipe ini memiliki karakteristik mudah tersinggung, sensitif, dan susah berteman. Yang kedua, anak-anak yang ramah. Anak tipe ini memiliki karakteristik ramah dan mudah bergaul. Dan menurut Santok, hal yang perlu diperhatikan yang pada perbedaan temperamen anak adalah sikap dan pendekatan positif pada anak, sikap negatif anak, dan kemampuan kontrol diri pada anak. Oke, sekian teman-teman. Saya harap Anda enjoy menikmati video kami. Dan terakhir, silakan like dan subscribe, teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.